Podcast Network Asia. Halo, sudah siap buat dengerin episode terbaru dari podcast Sikutu Buku? Kamu bisa dengerin podcast ini sambil belanja di Tokopedia untuk produk kecantikan dan kesehatan loh. Soalnya, Cantik Fest balik lagi dengan diskon sampai dengan 90% dan juga flash sale mulai 5 ribuan aja. Yuk, langsung gunain link yang ada di deskripsi ya. Di era sekarang, membangun bisnis bisa dimulai dengan sumber daya yang sangat minim dan tidak perlu harus 100% dedikasi waktu di awal. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku Rework karya Jason Fried. Sebagai informasi, podcast Sikutu Buku sekarang bergabung dengan Podcast Network Asia dan Podmetrics loh. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Buku ini membahas bagaimana mengubah cara kita menjalankan bisnis. Bila kita terbiasa mendapatkan nasihat bisnis, seperti mulai dari membuat rencana bisnis, mempelajari kompetitor, mencari investor, dan sebagainya, Jason punya cara yang berbeda. Sebagai contoh, dia berpendapat kalau rencana bisnis itu sebenarnya tidak begitu penting. Membuat rencana bisnis membuat kita merasa kalau kita punya kontrol pada hal yang tidak bisa kita kontrol, seperti kondisi pasar, kompetitor, konsumen, dan sebagainya. Bagi Jason, memulai sebuah bisnis jauh lebih sederhana daripada yang orang lain katakan. Yang paling penting adalah kamu berhenti buat alasan dan mulai bekerja. Buku ini cocok bagi kamu pemilik bisnis kecil, karyawan yang terjebak dalam pekerjaan yang tidak disukai, dan sebagainya. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, memulai bisnis itu sederhana. Di era sekarang, membangun bisnis sudah semakin mudah. Jika kamu mulai dari kecil, kamu butuh waktu dan sumber daya yang jauh lebih sedikit daripada yang kamu bayangkan. Pertama, kamu bisa lakukan test the water. Maksudnya begini, kamu tidak perlu mengundurkan diri dari pekerjaan kamu yang sekarang hanya untuk bekerja 100 jam seminggu demi mengembangkan bisnis. Kamu bisa mulai bisnis dengan langkah yang sederhana, yaitu ukur seberapa antusias kamu pada bisnis baru itu dengan meluangkan beberapa jam setiap minggu untuk menjalankannya. Kamu juga tidak perlu berhutang di awal, gunakan fasilitas dan sumber daya yang kamu miliki. Di banyak kasus bisnis, kamu hanya perlu sebuah laptop dan ide dasar untuk memulai. Jason menekankan, ketika kita mulai sebuah bisnis, kita harus fokus membangun inti dari bisnis yang dijalankan. Inti bisnis ini yang menjadi nyawa bagi bisnismu. Sebagai contoh, hotdog yang enak adalah inti dari sebuah bisnis hotdog. Mungkin kadang, sebuah inti bisnis tidak terlihat secara gamblang. Misalnya begini, inti dari bisnis Amazon di awal bukanlah menjual buku, tapi layanan pengiriman yang cepat, harga terjangkau, dan pilihan yang luas. Buku hanyalah produknya, tapi inti bisnis tadi yang disampaikan merupakan alasan kenapa orang mau membeli di awal. Jika inti bisnis kamu sudah siap, maka kamu bisa segera meluncurkan bisnis yang kamu miliki. Kamu tidak perlu semua aspek bisnis berjalan sempurna, semua itu bisa dikerjakan di kemudian hari. Hal lain yang penting saat membangun bisnis adalah kamu harus tahu apa yang penting buatmu. Jika kamu menjalankan sebuah bisnis, pilihlah bisnis yang kamu cintai. Banyak orang mendirikan bisnis agar suatu hari bisa menjualnya kepada pihak lain, lalu hidup santai. Ini sama saja menjalin hubungan dengan orang lain dengan tujuan untuk putus di kemudian hari. Tentu saja ini tidak masuk akal. Bisnis itu ibarat menjalani sebuah hubungan. Kamu butuh kecintaan dan komitmen dalam menjalankannya. Menjual apa yang kamu percayai juga merupakan cara yang ampuh dalam menarik konsumen dan fans setia. Sebagai contoh, Finish Up Shop di Chicago, mereka tidak menjual sandwich lagi di sore hari karena roti tersebut sudah tidak lagi segar mengingat dibuat saat di pagi hari. Walaupun tentu saja, menutup toko lebih awal berarti mereka akan kehilangan pendapatan tambahan dari penjualan sandwichnya. Tapi hal ini lebih baik daripada mereka kehilangan konsumen setia karena mereka tidak menjalani visi mereka di awal, yaitu menjual sandwich yang segar. Kedua, kecil itu baik.
Banyak pengusaha ingin bisnisnya buru-buru menjadi besar. Namun, dalam kondisi bisnis yang kecil, ternyata punya keunggulan tersendiri. Sebagai contoh, kampus elit seperti Harvard dan Cambridge, mereka tidak membuka cabang di seluruh dunia dan hanya fokus di ukurannya sekarang agar bisa fokus menjaga kualitas yang mereka janjikan. Ini adalah salah satu keuntungan ketika sebuah bisnis ukurannya kecil. Selain itu, kamu juga bisa berinteraksi langsung dengan konsumen dan memahami permintaan serta masukan mereka. Di perusahaan besar, hal ini tentu saja sangat kompleks dan sulit. Namun perlu diingat, walaupun bisnis yang kamu jalani masih kecil, tapi itu adalah sebuah bisnis dan harus menghasilkan keuntungan untuk bisa bertahan. Hal ini disebabkan banyak startup fokus mengembangkan bisnis dengan menghabiskan uang investor tanpa memikirkan keuntungan perusahaan. Itu bukanlah sebuah bisnis, tapi hanya sebuah hobi dari pemiliknya saja. Seorang pengusaha harus bangga saat bisnisnya masih kecil. Jason menekankan, jangan berkomunikasi layaknya perusahaan besar. Bisnis kecil harus berkomunikasi yang lebih personal dan jujur. Contohnya begini, jika perusahaan besar suka menggunakan jargon kalau mereka adalah perusahaan yang transparan dan menerapkan good governance yang kuat, maka sebagai pebisnis kecil, kamu cukup bilang kalau kamu adalah pebisnis yang jujur. Hal ini akan jauh lebih mengena kepada target konsumen. Mereka akan lebih percaya dengan apa yang kamu katakan, daripada kamu sibuk meniru cara komunikasi perusahaan besar. Ketiga, meningkatkan produktivitas karyawan. Apakah produktif sama dengan jam kerja yang panjang? Ini tentunya anggapan kuno dan harus diubah. Karyawan yang produktif punya kehidupan di luar pekerjaan. Oleh karena itu, mereka bekerja keras agar bisa pulang tepat waktu. Karyawan yang sering bekerja hingga larut malam bahkan bisa merusak produktivitas anggota tim, karena membuat karyawan lain menjadi merasa bersalah. Ini adalah mispersepsi di dunia kerja. Banyak atasan masih menganggap kalau timnya bekerja hingga larut malam adalah tim yang berdedikasi tinggi dan bekerja paling baik. Namun hal ini malah tidak tepat. Karyawan yang sering lembur merupakan karyawan yang tidak bisa bekerja dengan efisien dan mampu mengatur waktunya dengan tepat. Cara yang lebih baik untuk menjaga produktivitas adalah menghilangkan gangguan ketika bekerja. Sebagai pemilik bisnis, kamu harus memastikan kalau setiap anggota tim punya waktu untuk bekerja tanpa diganggu. Gangguan yang paling buruk tentu saja meeting. Apalagi kalau meeting yang dibuat tanpa punya agenda yang jelas dan pesertanya hanya mendengarkan saja. Musuh lain dalam meningkatkan produktivitas adalah berusaha menjadi sempurna. Jika kita terlalu sibuk mencari solusi yang sempurna selama berminggu-minggu, hal ini justru malah kontraproduktif. Untuk menjadi produktif, carilah solusi yang bisa mencapai efek maksimal dengan usaha yang minimal. Ibaratnya, cukup baik justru lebih baik daripada sempurna. Namun, aktivitas merekrut karyawan hanya dilakukan ketika kamu butuh, jangan ketika bertemu orang yang terlihat hebat. Keunggulan bisnis kecil adalah struktur organisasinya sedikit. Hal ini tentu saja akan meningkatkan efisiensi. Jason menyarankan kita jangan terlalu fokus pada apa yang tertulis di CV calon karyawan. Namun yang jauh lebih penting adalah apa yang bisa mereka lakukan. Tentu saja, interview sebanyak apapun tidak akan bisa membuat kita tahu apakah orang tersebut bisa mengerjakan pekerjaannya dengan baik atau tidak. Oleh karena itu, di beberapa perusahaan biasanya ada tes lanjutan berupa presentasi atau proyek kecil. Dalam menjalankan bisnis, apa yang kamu lakukan lebih penting daripada apa yang kamu pikirkan atau rencanakan di awal. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.